Pada video kali ini, kita akan ngomongin berita yang heboh banget. Berita apa? Yaitu berita mengenai TikTok yang resmi diblokir. Bukan di Indonesia ya, tapi di Amerika Serikat. Loh, apa hubungannya sama kita? Tentu aja ada hubungannya. Pengen tahu? Yuk, mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang berita heboh, yaitu TikTok resmi diblokir. Diblokir di mana? Diblokir di Amerika Serikat. Nah, ini dia beritanya. Ini merupakan screenshot dari website resmi Amerika Serikat, yaitu Department of Commerce. Nah, teman-teman dapat lihat sendiri bahwa berita ini dirilis tanggal 18 September. Baru kemarin dirilis. Nah, dan kalau kita baca lebih jauh, pada press release ini Amerika menyatakan bahwa TikTok resmi diblokir. Nah, buat teman-teman yang udah nggak sabar dan pengen baca langsung dari website resmi Amerika Serikat ini, teman-teman bisa mengakses halaman website ini. Nah, ini dia halamannya, www.commerce.gov. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, .gov ini hanya bisa dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Jadi, buat teman-teman yang suka bikin website, jangan coba-coba mencari .gov ini, karena nggak bakal bisa membelinya. Nah, ini teman-teman bisa akses langsung. Di sini dijelaskan tentang berita blokir TikTok ini. Nah, selengkapnya mari kita bahas pemblokiran ini satu persatu. Jadi, menurut situs resmi tadi, pemblokiran itu bakal mulai dilakukan tanggal 20 September 2020. Itu artinya mulai besok ya. Dan pemblokiran ini adalah pemblokiran terhadap hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah ketentuan layanan apapun untuk mendistribusikan aplikasi seluler WeChat atau TikTok. Nah, kemudian kode konstituen. Nah, ini saya nggak paham ya apa maksudnya kode konstituen. Atau pembaharuan aplikasi melalui toko aplikasi seluler daring di Amerika Serikat. Jadi dengan begini, warga Amerika Serikat itu nggak bisa ngedownload WeChat atau TikTok, serta nggak bisa ngeupdate aplikasinya. Nah, ini kemudian ketentuan kedua, setiap penyediaan layanan melalui aplikasi seluler WeChat untuk tujuan mentransfer dana atau memproses pembayaran di Amerika Serikat. Nah, artinya seluruh metode pembayaran di WeChat itu nggak bisa lagi digunakan. Nah, ini dia, mulai tanggal 20 September. Nah, tapi nggak hanya dua ini ya, masih ada beberapa aturan lain. Nah, kalau kita lihat sekilas ini aturannya jahat banget gitu ya. Nah, pasti ada latar belakangnya ya. Kira-kira apa latar belakang Amerika Serikat hingga mampu mengeluarkan aturan seperti ini, memblokir WeChat dan TikTok secara keseluruhan. Nah, ini latar belakang pemblokiran TikTok. Yang pertama, Amerika Serikat membawa isu keamanan nasional sebagai dasar dari tindakan pelarangan ini. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa aplikasi TikTok ini banyak mengambil informasi dari pengguna AS. Oleh karena itu, Amerika Serikat jadi rentan terhadap akses data oleh Chinese Community Party atau Partai Komunis Tiongkok. Nah, inilah yang menjadi latar belakang pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga TikTok udah nggak bisa beroperasi lagi di Amerika Serikat. Nah, buat teman-teman yang mengikuti berita tentang TikTok, tentu teman-teman udah tahu bahwa ini bukanlah kasus pertama TikTok. Karena TikTok udah mengalami banyak banget rintangan dalam hal pengembangan aplikasinya. Nah, di tahun 2020 aja udah banyak hal yang terjadi. Yang pertama, masa sulit TikTok itu adalah ini ya. Nah, ini. Nah, pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintahan India. Nah, jadi ternyata masalah pemblokiran ini TikTok udah mengalaminya terlebih dahulu di India. Kalau teman-teman yang belum tahu, India ini adalah pengguna terbesar dari TikTok. Lebih dari 30% pengguna TikTok itu ada di India. Sehingga begitu terjadi pemblokiran di India, maka TikTok mendapat pukulan yang amat besar. Nah, itu yang pertama. Nah, pemblokiran oleh India ini dilakukan tanggal 29 Juni 2020. Jadi baru beberapa bulan. Nah, kemudian masa sulit yang lain itu adalah Instagram membuat fitur baru yang mirip banget sama TikTok. Apa itu?
itu adalah fitur Instagram Reels. Nah, ini juga baru aja diluncurkan dan penggunanya juga mulai banyak. Nah, hebatnya lagi si Instagram ini meluncurkan pertama kali fiturnya itu di India. Nah, itu udah jelas banget ya. Pengen mengambil pangsa pasarnya TikTok. Pengen mencuri pengguna-pengguna TikTok yang kehilangan aplikasi ini akibat diblokir oleh pemerintahnya. Nah, peluncuran fitur baru Instagram ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 2020. Nah, masih ada lagi ya. Masih ada satu lagi yang paling heboh. Yaitu apa? YouTube mengeluarkan YouTube Short, yaitu fitur baru mirip TikTok. Fitur ini baru aja dikeluarkan pada bulan September ini juga, yaitu pada tanggal 14 September. Nah, berita tentang fitur baru Instagram ini sudah saya buatkan video khusus ya. Teman-teman tinggal tonton aja videonya pada link di atas ini. Nah, begitu juga tentang fitur baru YouTube ini, YouTube Short. Ini juga udah saya bikinin videonya yang membahas khusus tentang YouTube Short ini. Teman-teman juga bisa mengaksesnya pada link di atas. Nah, itulah 3 masa sulit yang dialami oleh TikTok. Nah, sekarang setelah mengalami begitu banyak masa sulit, nah 2020 aja udah 3 masa sulitnya ya, bahkan 4 ditambah dengan yang di Amerika. Kira-kira apa dampaknya bagi TikTok? Buat teman-teman yang belum tahu, nah ini statistik penggunaan TikTok tahun 2019. Jadi di India itu paling banyak penggunanya sampai 190 juta pengguna ya, tanggal 1 November 2019. Sedangkan di Amerika Serikat itu sampai 41 juta pengguna. Nah, kemudian pemerintah India melakukan blokir terhadap TikTok dan yang terjadi adalah penurunan drastis pengguna dari India. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya, ada 100 juta pengguna TikTok itu hilang di India ya. Tapi tetap aja India tetap pengguna yang terbanyak. Nah, mungkin blokir yang dilakukan India ini nggak terlalu ketat gitu ya. Nah, kita belum tahu tentang blokir yang dilakukan AS. Nah, kalau ternyata AS betul-betul melakukan blokir ketat, maka 45 juta pengguna TikTok itu bakal hilang semua. Nah, bayangin aja, TikTok bakal mengalami kerugian yang begitu besar. Kehilangan pengguna di India dan kehilangan pengguna di Amerika Serikat. Nah, apa efeknya buat Indonesia? Nah, kita sendiri bisa teman-teman lihat, itu adalah pengguna keempat terbesar TikTok. Ada 30 juta pengguna di Indonesia. Nah, ini pangsa besar buat orang Indonesia. Jadi teman-teman juga boleh masuk ke TikTok atau bahkan sebaiknya segera masuk ke pasar TikTok ini agar teman-teman mendapatkan manfaat besar dari aplikasi TikTok ini. Salah satu manfaat yang dirasakan paling besar dari TikTok ini adalah brand awareness yang begitu tinggi di TikTok. Jadi begitu teman-teman melakukan brand awareness menggunakan TikTok, itu manfaatnya gede banget, jauh daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga mencoba aplikasi yang lain ya, seperti Instagram Reels dan YouTube Short jika keduanya sudah mulai dirilis di Indonesia. Nah, oke. Sekarang sampailah kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, nasib TikTok itu sudah di ujung tanduk. Tapi bagi kita, itu belum ada efeknya. Jadi, tetaplah berkarya di TikTok, di Reels, dan di YouTube Short agar bisnis teman-teman menjadi semakin maju. Oke, mungkin itu aja ya video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.